Oke, balik lagi di Sinematik, Sinema Analitik. Ya, hari ini kita mau review series nih. Series lagi Di Disney Plus. Pesenan ya ini. Enggak lah. Enggak, ini benar-benar salah satu film yang paling ditunggu-tunggu ya oleh para fans-fans penikmat superhero ya. Superhero. Setelah kemarin Setelah rame-rame WandaVision. Zack Snyder juga. Oh iya, Zack Snyder ya. Bulan-bulan superhero kita akhirnya berhasil menyelesaikan si Captain America dan Winter Soldier setelah kemarin kita bikin first impression-nya di awal ya. Gimana nih? Ya. Kesan-pesan. Ya cukup Kesannya cukup berani Disney berani. Yang aku bilang cukup berani karena Betul. di phase kedua ini mereka lebih mengambil sudut pandang yang nggak biasa gitu. Nggak biasa. Di mana ini udah dipakai di WandaVision, di mana si Captain America Winter Soldier ini mengangkat tema kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Rasa depresif setelah dari Thanos. Ya. Ini kejadiannya sekitar kalau nggak salah 8 bulan setelah kejadian WandaVision gitu. Oh. Ya, jadi ini 18 setelah kejadian WandaVision. Jadi nggak bareng gitu. Oh, nggak bareng tadi. Nggak bareng. Oh, baru tahu. Katanya ya, aku nggak tahu. Aku pernah lihat di fans teori di Twitter gitu, ini kejadian 8 bulan atau apa? Ya nanti kita cek aja lah ya. Cek aja lah. Suatu series yang sangat heartwarming sih menurutku. Heartwarming. Tapi juga diimbangin dengan action Yang mumpuni gitu. Apalagi di episode pertama yang pernah kita bahas ya. Iya, itu keren banget walaupun sih. nggak terulang sih di episode selanjutnya ya. Aku agak menyesalnya di situ sebenarnya. Ya lebih ke intrik-intrik dan politik juga Ya sih politik ya. Tapi kita nggak disuguhi pertarungan mengeksplor si Falcon yang benar-benar terbang-terbang. Iya Itu sih. keren banget loh pada. Aku udah nggak melihat di episode 2 sampai episode 5 ya. Iya, nggak merasakan hal itu. Tapi ya itu dibayar dengan sebuah intrik yang udah lama hilang dari Marvel gitu. Marvel ya. Kan Marvel kan di phase awal kan dia lebih fokus ke tema politik, Shield dan Hydra, agen lah intinya. Agen. Nah, dari Military. Captain America Falcon Winter Soldier ini tema itu kembali diangkat gitu kan. Oh iya. Ini kan salah satu tema yang hilang gitu menurutku dari Marvel ya, karena mereka kan selama ini kan fokus dengan super power terus ya intinya Avenger gitu lah. Aku ya goib gitu ya, cukup aneh gitu. Tapi saat mengangkat US Agent di mana John Walker sebagai Captain America baru tuh memberikan harapan bakal ada Shield lagi gitu. Shield kan. lagi, Apalagi ya. ada Sharon Carter, ada dua ini ya karakter yang paling mayor dari Hydra muncul ya di sini ya. Ya, Zemo dan Val, agen Madam Hydra lah yang bakal dikenal Madam Hydra yang dia juga sempat muncul di episode akhir-akhir itu gitu. Oke, kalau dari segi cerita sih aku sangat menikmati ya. Karena bisa dibilang tidak full action gitu. Seimbang lah gitu. Politiknya ada, dramanya juga ada. Dari setiap episodenya tuh ya seimbang aja gitu. Kita kadang-kadang di satu episode tuh actionnya dikit tapi dramanya banyak. Ya. Kadang actionnya banyak, dramanya dikit gitu loh. Jadi enak gitu nontonnya tuh. Ya. Dan yang lebih kerennya lagi tuh apa ya, unsur-unsur komiknya dibalikin gitu. Ya nggak, Marvel udah on the track lagi gitu loh. Kayak di phase alam ya, Iron Man 1, Iron Man 2, terus ada Captain America First Avenger, dan ini aku rasanya feel-nya tuh kayak gitu loh. Iya. Nggak kayak ini ya zaman-zaman udah mulai Spider-Man sama Thor itu ya, nggak terlalu ngejok banget tuh loh, iya kan? Jok-joknya tuh ada, tapi jok-jok sarkas antara si Bucky dan siapa si Falcon namanya? Oh, Sam. Gitu. Itu malah menghibur ya, mungkin karena joknya lebih masuk ke dewasa. Lebih masuk ke dewasa dan Iya. lebih apa ya? Mungkin bisa dibilang lebih anak muda juga sih. Iya, dan Zemo pun juga bisa joget ternyata. Itu juga cukup mengejutkan gitu kan ya. Di Madripoor Di gitu. Madripoor joget dia gini. 10 jam gitu. 10 jam. Dan itu yang harusnya dilakukan Marvel ya. Mungkin dia Iya. sedikit tersengat sama si DC gitu kan. Wah, iya yang sih yang kayaknya. mungkin sedikit apa ya, mulai mengangkat temanya yang sedikit ini Dark. Dan walaupun Shazam malah justru ngikut-ngikut sebelah gitu kan. tapi Marvel aku akui lewat 2 series awalnya di phase keempat ini cukup promising ya. Cukup promising dan dia lebih beristirahat dari hal-hal luar angkasa gitu. Ya kita nggak tahu. Setelah ini kan Loki nih. Loki gitu. kan dia bakal nge-explore universe lain ya, yang bakal nanti langsung connect ke Multiverse of Madness katanya. Iya. Kalau kamu paling senang episode mana nih? Dari 6 episode. Episode waktu ini John Walker marah.
Oh, yang akhirnya Marvel ngeluarin darah di sini. Iya, aku rasa itu paling keren. Dari sekian banyak scene yang aku tunggu kan, dari Spider-Man mati pun hilang itu kan nggak sama sekali nggak ada unsur apa ya, unsur-unsur mengerikan gitu yang menurutku bisa be disturbing. Tapi aku bisa lihat seorang simbol negara yang jadi hampir dari PS1 sampai PS3 itu jadi simbol Marvel gitu. Simbol Marvel. Tiba-tiba dihancurkan oleh seorang John Walker dan itu sebuah resiko yang diambil cukup berani dari Marvel dan menurutku terbayar tuntas ya. Iya Walaupun si aktornya si John Walker ini sempat diancam pembunuhan gitu. Wah iya itu gila sih ya. Itu gila itu. Dan decision DC pun Marvel pun menurutku keren banget gitu. Dia bisa memunculkan seorang karakter yang dicintai hampir setiap phase tiba-tiba dihancurkan oleh satu sosok lewat sebuah series gitu. Iya, jadi kayak menurutku sih si aktor si John Walker ya. Iya. Si John Walker ini tuh dari di awal tuh dia kayak orang baik gitu loh. Iya. Kelihatan gitu dari mimik mukanya. Walaupun narsis ya. Walaupun narsis ternyata banget, gitu. Episode 1, 2 sampai 3 itu baik banget gitu, tapi pas mau menuju akhir, iya. Wah drastis Pak. Itu gila itu dan itu jadi bagian paling favoritku menurutku ya. Serem banget sih menurutku. Ya, dan episode pamungkasnya pun menurutku nggak terlalu ngena gitu. Justru paling ngena itu. Paling ngena yang itu ya? Ya, waktu John Walker nge-build dia tuh ternyata ya emang dia tuh manusia biasa yang nggak siap megang mantel seorang Captain America. Gitu. Mantap pas menurutku. Mantap ya. Episode kalau kamu episode favorit? Kalau aku sih ini Pak, waktu si Sam ketemu sama Captain America yang Isaiah Bradley itu. Waktu itu kayak ini banget sih, menyentuh sekali gitu loh. Ya, Pak. menyentuh sekali ya. Dan mereka kan mendiskusikan sebuah diversity juga di situ ya. Yang dimana temanya juga lagi hot-hotnya di Amerika sana gitu. Iya, karena sampai kapanpun katanya orang hitam tidak bisa jadi Captain America gitu. Yang jadi bisa Captain America ya cuma rambutnya pirang sama matanya biru. Gitu. Sangat menyentuh dan heartwarming gitu. Gitu. Ya mungkin si Disney dan Marvel mulai paham ya karena penontonnya dari PS1 sampai PS3 ini sekarang udah di usia dewasa gitu. Iya. Jadi tema yang diangkat pun lebih berani dari sisi mungkin action terus ini. Ya ada tahapannya lah dan itu cukup ditunjukkan di 2 phase awal seriesnya gitu dari WandaVision yang cukup walaupun ada hiburan-hiburannya dan di sini tuh hiburannya coba dikit dan lebih banyak actionnya gitu. Lebih banyak. Dan ini konklusinya aku suka banget sih. Konklusinya ya. Dibandingkan WandaVision mohon maaf aku dibandingkan ya. Nggak apa-apa Pak. Kan orang selera beda-beda. Iya beda-beda. Aku kalau konklusinya lebih suka yang ini gitu. Iya. Si Sam dapat kostum baru, dia terbang-terbang gitu. Wah itu terbang-terbang keren banget sih. Keren banget ya. Keren banget sih. Bawa shield-nya sih. Walaupun dapat dana Pak, dana subsidi dari Wakanda kan. Iya. Kostumnya. Apalagi shoot waktu si Falcon tuh ngangkat si Karli Morgenthau. Oh ke iya, itu ya, iya. ke ambulan gitu. Wah itu keren banget sih. Yesus Ya. Iya, Yesus and the Black Messiah ya. Anjing. Itu film lain coy. Dan speech-nya si Sam waktu terakhir tuh gini banget sih. Iya. Ya, wah, itu harus ditonton sendiri. Tonton sendiri lah itu. Ya menjelaskan kalau Captain America tuh ada di sisi di sosok Sam gitu ya. Iya. Walaupun secara close combat masih cupu banget nih orangnya ya. Secara permainan shield juga dia masih sangat cupu lah ya. Belum lah. Cupu ya. Tapi ya ternyata udah dikonfirm juga ya kalau series ini bakal langsung lanjut ke movie keempat dari Captain America ya. Iya. Dan langsung sutradara sama penulis seriesnya juga. Dan ya ini jadi sebuah bukti kalau ternyata setiap series dari Marvel bakal langsung terkonek sama movie-nya ya. Iya. Walaupun WandaVision sendiri belum dikonfirm mereka muncul di mana, walaupun isu-isunya di Multiverse Madness, yang pasti ya itu pasti ya. Yeah. Karena sihir gitu kan. Ya pokoknya tunggu aja lah dari Malcolm Spellman nih. Ya Malcolm Spellman ya. Dan poin plus dari series ini apa? Selain action, cerita yang cukup berat, dewasa dan mulai meninggalkan jok-jok receh. Ya mungkin kalau aku diversity ya. Diversity. Tema yang tema besarnya mungkin itu juga sih. Kayaknya bener-bener ya harus setara lah ya, mau hitam mau putih. Iya, harus hitam mau putih harus setara dan itu juga jadi salah satu bahasan yang paling lagi panas-panasnya ya. Iya. Apalagi juga ras Asia juga lagi punya masalah juga di Amerika. Iya nih, Asia jadi ya intinya film ini berbicara lebih keras daripada actionnya lah gitu, ceritanya ya. Tapi ini kurang ya, kalau kita ngomongin film Marvel tanpa ngomongin teori gitu kan. Banyak teori di film ini ya, selain Mephisto yang jelas. Mephisto. Karena kita bilang pro dan kontra ya, pro dan kontranya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita bahas teorinya aja teori. Oke, teori. Kalau teori sih jelas ini cukup mengejutkan ya, karena di sini kita bakal dibawa ke sebuah cerita lanjutan di mana langsung Captain America dan Winter Soldier di mana Captain America udah mulai Sam gitu. Dan di film ini ditunjukkan bakal ada
3 karakter yang bakal mungkin 4 karakter malah yang bakal muncul jadi karakter mayor di next film Marvel. Yang pertama Sharon Carter. Yang sejauh ini kita belum tahu nih dia siapa, dan bakal jadi siapa ya. Di adegan ending pun itu cukup mengejutkan, di mana dia menelpon seseorang dan menurut teori yang berkembang dia adalah Skrull katanya. Karena hampir di setiap film Marvel di Phase 2, di Phase 4 ini kan pasti muncul Skrull di episode terakhir, Pak. Di WandaVision tuh kan yang berubah jadi agen CIA itu ternyata kan Skrull gitu. Terus ngehubungin si Monica Rambeau untuk dibawa ke Hammer yang nanti bakal jadi Hammer, dan katanya si Sharon Carter ini bukan Sharon Carter, Pak. Karena Skrull. Karena emang Phase 4 ini katanya bakal dibuild ke sebuah event terbesarnya, itu ini apa? Secret Invasion ya, di mana Skrull ini menginvasi bumi dengan wujud superhero gitu. Teori kedua katanya bakal melalui Loki yang next ini itu bakal memunculkan Captain Hydra. Captain Hydra itu ya Captain Steve Rogers versi jahat, Pak. Karena di sini udah ditis mulai Zemo, terus ada Madame Val atau Madame Hydra. Oh iya ya. Dan ini fokusnya juga konfliknya udah mulai konflik Shield sama Hydra. Shield-nya sendiri juga udah mulai kelihatan ya. Dan di sini sih mulai balik walaupun nggak terlalu gamblang gitu. Dan yang paling keren sih US Agent ya. Ya pakai baju Madura ya sih. Carok. Si John Walker yang bakal jadi anggota dari Hydra Council nanti. Oh iya. Ya kita lihat aja Phase 4 dari Marvel ini terlalu banyak teori yang berkembang ya. Pertama Mephisto yang katanya bakal jadi musuh utama dari Multiverse of Madness. Terus ya ini Madame Hydra dan teman-temannya ini bakal ngambil bagian apa, dan apalagi musuh Ant-Man sendiri Kang the Conqueror gitu loh. Apa? Kang the Conqueror. Ya, The Conqueror. Conqueror. Yang bakal jadi musuh terberat dari Marvel kalau di komiknya gitu. Ya kita nggak tahu Phase 4 ini bakal menjelaskan apa dan bagaimana. Yang pasti kita nggak mau berteori, kita hanya menunjukkan peluang cerita apa yang bakal disajikan gitu loh. Dikit lah. Ya kita gitu. karena nanti takutnya berekspektasi kayak WandaVision kemarin. Mephisto. Doctor Strange muncul. Aduh, Spider-Man muncul. Yang muncul cuma Paul Bettany jadi ini albino. Bad Vision sama si lari cepat itu Quicksilver, dan itu pun ini ya John Brunner gitu. Itu mungkin sedikit peluang next cerita dari PS4 seperti apa ya, mungkin harus nonton sendiri sih ya. Kalau kamu mau menyimpulkan segala teori itu gitu, atau cari di YouTube lah banyak. Banyak. Kita bukan akun teori-teorian. Enggak kita mah. Cuma menyampaikan sedikit doang. Ya karena ya yang terlihat di permukaan aja gitu. Iya. Kita nggak sampai bikin mati semua. Nggak sampai googling ini teorinya apa gitu. Enggak. Capek gitu. Sudahlah, mending kalian nonton Captain America Winter Soldier karena sudah ganti judulnya ya. Iya. Itu juga simple shot tapi ngena sih. Tonton aja sendiri di Disney Plus Hotstar. 6 episode ngirit. Cuma 45 menit setiap episodenya. Per bulan cuma 20.000 pakai Telkomsel. Iya, dan kurang murah apa yang terpenting Disney sudah berubah dan Marvel sudah berubah. Ya, harapannya nanti dewasa. Loki gitu kan, yang dimana si karakternya lebih punya acting lebih bisa mengeksplor banyak kegilaan lain ya. Apalagi dia bakal loncat-loncat tiap universe. Ya kita tunggu aja karena kita bakal libur lebaran nih. Loki kan tayangnya besok setelah lebaran, Pak. Kau nggak tahu kenapa Marvel ikut lebaran gitu. Dan masih ada satu film lagi ya katanya, si ini movie-nya Black Widow ini belum rilis nih. Film gaib nih 2 tahun. Mending kemarin rilis bareng Wonder Woman aja kan. Gengsi. Waduh, gila. Loh kan kemarin kan harusnya kan jadwalnya bareng Pak film ini. Akhir tahun Oktober gitu. Tapi ya kita tunggu film-film superhero lain ya, apalagi film superhero lokal juga mulai bergema. Sri Asih udah selesai syuting. Semoga bisa jadi tambah rubrik baru lah kita, rubrik superhero ya. Iyalah ya. Nanti kita review film-film superhero dari era yang lama sampai yang paling baru lah. Betul. Lupa jadinya. Apa? Untuk keseluruhan skornya berapa? Skor iya paling penting ya. Oh iya, mungkin lebih ke 8 ya. 8. 8 untuk pertobatan Marvel dan Disney karena dia berani mengangkat tema dewasa yang mungkin bisa dinikmati oleh kebanyakan orang-orang dewasa ya pernah. Ya karena aku udah cukup lah gitu ya. Geli dan jengah gitu lihat Hulk jatuh ke jembatan terus ketawa-ketawa bareng Thor gitu, kayak enggak banget. Dan ini terbayar lah di PS4 ini ya. Dan 8 lah mungkin lebih dewasa, worth it buat film ini dan cukup menghibur dan depresif juga ya. Kalau aku sama sih ya 8 karena enak aja gitu nontonnya gitu, karena actionnya pas, si dramanya juga pas gitu, bromance-nya juga ada gitu. Di sini kan kental banget si Sam sama si Bucky di sini kan. Dan aku suka sih ininya
kostum barunya si Sam. Iya. Walaupun agak aneh ya di Walaupun sini. agak Ya. aneh di sini. ya. Aku yang lihat tuh kok aneh gitu. Kalau dibuka juga aneh juga gitu kan. Tapi itu komik banget sih. Komik banget. Itu ya. komik banget. Walaupun aku merasa si Bucky-nya juga nggak dapat update apa-apa di sini. Ya sudahlah. Karena sudah. film ini tentang Captain America dan Winter Soldier, jadi porsinya lebih banyak ke Sam-nya. Ke Sam-nya ya. Semoga review ini bisa membantu buat kalian yang belum nonton, dan terus dukung kita di PG Studio Story dan PG Studio Musik untuk konten-konten terbaru, review musik dan yang lain-lain ya. Ya, akhir kata saya Sakin pamit. saya Sam Witwigi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.